سيدنا ومولانا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين من اتباعه ومحبته بمقام العظيم أما بعد. Hadratul muhtamin Muhammad Ali Khalil selaku pengasuh pondok pesantren yang mana hadir berdebatkan Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu wa ta'ala min ummihi dari amin dan kepada segenap jajaran dari keluarga besar pondok pesantren yang mana hadir berdebatkan yang tidak bisa saya sebut nama beliau satu persatu yang tidak mengurangi rasa hormat dan rasa taklim saya kepada penjenengan semua. Tak lupa juga kepada pimpinan jajaran aparatur pemerintah baik sipil, TNI atau Polri dan khususnya kepada para santriwan baru pondok pesantren yang hadir yang hadir pada acara di hari ini bersama para orang tuanya, bersama para santrinya, yang mudah-mudahan para adik-adik santri baru ini dijadikan sebagai orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi para sosok yang membanggakan kedua orang tua. Menjadi para sosok yang menyebutkan masa orang tua mereka. Lebih-lebih menjadi sosok yang akan mendapatkan ilmu yang barokah bermanfaat, menjadi orang yang beruntung dan bahagia di dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Para hadirin, para santri, para adik-adik santri yang berbahagia pada siang hari ini, pertama-tama marilah kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa bersyukur, bisa bermuajahah di satu tempat mulia, yang mana saya dikatakan bahwa di dunia ini tidak ada tempat yang lebih mulia daripada pondok pesantren. Bahwa tempat yang paling mulia, tempat terbaik yang ada di dunia ini adalah salah satunya pondok pesantren. Karena Allah Subhanahu wa taala, para hadirin, para adik-adik, menciptakan kita, menciptakan dunia ini, menciptakan langit, bumi dan isinya ini untuk tujuan dua hal. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui Allah Subhanahu wa
kulli syai'in ilma. Agar kalian semua tahu, agar kalian semua memiliki ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, para adik-adik santri, para wali murid yang saya hormati, ya, pada siang hari ini saya jauh-jauh datang dari Bangkalan Madura. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi pada hari ini pada keluarga besar pamandan saya Kiai Haji Muhammad Ali Khalil Yasin beserta keluarga besar Pondok Balikpapan, dan juga alhamdulillah bisa bersilaturahmi bermuajah kepada para adik-adik santri baru, juga para wali muridnya. Jujur ketika melihat pemandangan yang ada di depan saya pada saat ini bagi saya merupakan satu pemandangan yang sangat menyejukkan. Karena apa? Karena saya merasa dengan terpenuhnya, dengan penuhnya ruangan pada malam hari ini dengan para santri, dipenuhi oleh para santri, santriwati dan para wali muridnya. Ini merupakan sebuah tanda bahwa sekarang mulai banyak para orang tua yang sadar bahwa pendidikan yang ada di masyarakat kita ini tidak ada yang lebih baik dari pendidikan pondok pesantren. Bahwa sekarang mulai banyak orang tua yang sadar akan tanggung jawabnya, sebagaimana disampaikan oleh Kiai tadi, tanggung jawabnya untuk mendidik anak, tanggung jawabnya untuk memperbaiki akhlak anak, tanggung jawabnya untuk menjaga anak-anaknya dari fitnah-fitnah, dari godaan-godaan, dari cobaan-cobaan moral yang selama ini, yang sekarang ini banyak tersebar di masyarakat kita. Nah, oleh karena itu para orang tua yang sadar yang hari ini menitipkan, menyerahkan para putranya, para putrinya ke pondok pesantren Syekhona Khalil dan Salam, ini sudah melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu untuk mendidik anak, untuk mengajarkan anak akhlak-akhlak mulia dan ilmu-ilmu agama yang diwajibkan untuk dipelajari oleh mereka. Karena para adik-adik, para wali murid disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam salah satu kitabnya bahwa kelak di hari kiamat, kelak di hari akhirat banyak para anak, banyak para putra, para putri yang akan menuntut orang tuanya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para anak ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ambillah aku dari orang yang zalim ini." Dan dia menunjuk orang tuanya sendiri, menuntut orang tuanya sendiri, mengatakan di depan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang tuanya ini telah mendoliminya ketika dulu dia hidup di dunia. Maka orang tuanya berkata, "Wahai Allah, aku sudah hamba tidak memberikan kewajiban yang telah Engkau wajibkan. Saya sudah menafkahi anak saya ini, saya sudah memberikan dia makan, sudah memberikan dia minuman, sudah memberikan dia pakaian sebagaimana mestinya. Saya sudah memberikan dia nafkah sebagaimana mestinya." Maka anak ini menjawab, "Benar wahai Allah, akan tetapi meskipun orang tua saya ini, meskipun bapak saya ini memberi saya makanan yang cukup,
memberi saya minuman yang cukup, memberi saya materi dunia yang cukup, akan tetapi ayah saya ini tidak mengajari saya ilmu agama Islam. Akan tetapi ayah saya ini tidak mengajarkan saya bagaimana caranya menjadi orang yang baik akhlaknya, bagaimana menjadi orang yang terpuji pekertinya. Tidak mengajarkan saya tentang halal dan haram. Oleh karena itu saya katakan dia telah berbuat kepada saya, dan saya tuntut dia di hadapanmu, karena sekali lagi dia tidak memenuhi hak-hak saya untuk mempelajari ilmu agama Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, sekali lagi para wali murid, saya sebagai tamu yang hadir pada siang hari ini sangat merasa bersyukur, sangat mengapresiasi para orang tua, para wali murid yang pada hari ini menitipkan anak-anaknya, menyerahkan anak-anaknya, memasrahkan anak-anaknya ke pondok pesantren Syekhona Khalil Balikpapan. Karena sekali lagi jika kita lihat tantangan yang kita hadapi di zaman sekarang ini, fitnah atau cobaan akhlak yang dihadapi oleh anak-anak kita di zaman sekarang ini, maka memang tidak ada tempat yang lebih baik untuk melindungi anak-anak kita, untuk membentengi anak-anak kita. Tidak ada yang lebih baik daripada pondok pesantren. Karena kita ketahui selama ini, mungkin bagi para wali murid yang juga pernah mondok, yang pernah belajar di pondok pesantren, para wali murid ini pasti tahu bahwa di pesantren kita bukan hanya diajari bagaimana memiliki akhlak yang baik kepada sesama manusia, bagaimana kita diajari untuk berbudi pekerti yang mulia kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Ya, tapi di pondok pesantren ini kita juga diajarkan untuk berakhlak mulia bahkan kepada kitab sekalipun. Ya, hal-hal sepele di pondok pesantren ini sangat diperhatikan adab-adabnya, sangat diperhatikan akhlak-akhlaknya. Diajarkan bagaimana adab dalam membawa kitab, ya. Diajarkan bagaimana adab dalam membawa Al-Quran. Jangan bawa kitab pakai tangan kiri, jangan bawa Al-Quran pakai tangan kiri, jangan taruh kitab di bawah, ya. Jangan taruh Al-Quran di bawah. Nah, kepada kitab saja, kepada kitab saja yang merupakan benda mati, para adik-adik santri ini diajarkan untuk berperilaku sopan, apalagi kepada sesama manusia, apalagi kepada orang tua mereka sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi, pada para wali murid merupakan satu nikmat yang wajib disyukuri pada Allah Subhanahu wa taala, yang wajib panjenengan syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan pertolongan, memberikan petunjuk kepada panjenengan semua untuk memasukkan putra putri panjenengan semua ke pondok pesantren Syekhona Khalil Balikpapan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, untuk para adik-adik santri, para adik santri baru, para adik santriwati baru yang hadir pada acara pada siang hari ini ada beberapa hal yang wajib kalian ketahui, yang wajib kalian jadikan prinsip selama kalian belajar di pondok pesantren Syekhona Khalil ini. Yang pertama tadi sudah disampaikan
oleh pengasuh, oleh Kiai Haji Muhammad Ali Khalil, bahwa yang kalian butuhkan yang pertama kali adalah niat yang baik. Ya, carilah ilmu untuk tujuan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah ilmu untuk membuat bangga kedua orang tua, untuk membahagiakan kedua orang tua. Carilah ilmu untuk menyebarkan agama-agama Islam, menyebarkan ilmu-ilmu kepada orang-orang yang masih belum punya ilmu, kepada para orang-orang awam. Nah, sekali lagi yang terpenting pertama kali sebelum kalian memasuki pondok pesantren ini adalah bagaimana kalian menata niat, karena dikatakan oleh salah satu ulama bahwa man fataha baban min abwabin niat, bahwa siapa seseorang yang membuka satu pintu niat kebaikan, fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabit taufiq, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka baginya 70 pintu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, para adik-adik ya yang hadir pada acara pada siang hari ini, kalian para santri baru ini mulai pertama kali masuk ke pondok pesantren harus punya tujuan yang jelas, harus punya target yang jelas. Karena sekali lagi seseorang ini tidak akan pernah berhasil melakukan sesuatu hal yang dia inginkan, tidak akan pernah berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan jika dia tidak punya target, jika dia tidak punya tujuan. Oleh karena itu, poin yang ketiga, jika memang kalian ini punya target, jika kalian ini punya tujuan yang agung, tujuan yang mulia selama kalian ini berada di pondok pesantren ini, maka cara yang terbaik dalam mewujudkannya adalah kalian harus memanfaatkan waktu yang kalian miliki di pondok pesantren ini semaksimal mungkin. Jadi karena tidak akan pernah terulang waktu-waktu barokah yang kalian alami di pondok pesantren ini tidak akan pernah terulang sampai kapanpun. Nah, pondok pesantren ini para adik-adik sekali lagi waktu-waktu yang kalian miliki di pondok ini merupakan waktu-waktu yang paling barokah. Karena di pondok ini para adik-adik tidak tersibukkan dengan hal-hal yang lain, tidak tersibukkan dengan HP, tidak sibuk dengan WhatsApp, tidak sibuk dengan Facebook atau media-media yang lain. Nah, di pondok pesantren ini adik-adik fokus, fokus konsentrasi menyatukan pikiran, hati dan akal hanya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika kita lihat para ulama kita dulu, jika kita lihat kehidupan para santri-santri dulu yang pada akhirnya menjadi ulama-ulama besar, kita akan menemukan bahwa mereka ini sangat pandai atau sangat pintar memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin. Mereka tidak rela menghambur-hamburkan waktunya dalam hal-hal yang tidak ada faedahnya. Bahkan dikatakan dalam salah satu kitab yaitu Qimatul Zaman Indal Ulama, banyak para ulama banyak para santri zaman dahulu ini, mereka ini tidak pernah mau memakan makanan yang dipunya. Para santri zaman dahulu saking semangatnya mereka dalam memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, di dalam memanfaatkan waktu sebaik mungkin, banyak di antara mereka ini tidak mau memakan makanan yang dipunya. Mengapa? Karena mereka berkata mengunyah makanan ini akan membuang-buang waktu. Waktu yang saya gunakan
gunakan untuk mengunyah makanan, ini bisa saya gunakan untuk baca kitab, bisa saya gunakan untuk baca Al-Quran, bisa saya gunakan untuk baca sholawat. Nah, sedangkan mengunyah makanan ini perlu waktu 5 menit atau 10 menit. Akhirnya banyak dari para ulama kita di zaman dahulu ini, ya, yang kalau makan dan makan makanan yang dikunyah, tapi mereka makannya makan bubur. Ini saking semangatnya para ulama dulu di dalam memanfaatkan waktu ini. Nah, bahkan para adik-adik ini sebagai contoh saja, ya, saya punya salah satu guru, nama beliau Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Nah, beliau ini meskipun sudah menjadi ulama besar, meskipun beliau ini mempunyai julukan sebagai sultan ulama, sultannya para ulama, tapi beliau meskipun sudah menjadi seorang ulama yang memiliki ribuan santri, beliau tetap, ya, semangat di dalam beristighfar, tetap bersemangat dalam memanfaatkan waktunya dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, beliau ini merupakan seorang ulama, ya, yang punya penyakit obsesitas. Beliau ini punya penyakit kegemukan. Sedangkan kamar beliau, rumah beliau ini ada di lantai 2. Jadi setiap hari beliau ini naik turun tangga. Nah, beliau ini para adik-adik, ya, karena orang gemuk ini biasanya kalau naik tangga capek. Orang gemuk ini kalau naik tangga ini ngos-ngosan. Nah, akhirnya beliau ketika naik tangga setiap harinya, beliau naik tangga, di tengah-tengah tangga ini beliau istirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke lantai 2. Dan di tengah-tengah tangga ini beliau istirahat. Nah, di tengah-tengah tangga itu ketika beliau istirahat selama 5 menit, beliau manfaatkan waktunya selama 5 menit itu di tengah-tengah tangga itu untuk membaca kitab. Setiap hari, ya, ketika naik tangga, istirahat di tengah-tengah tangga, baca kitab 5 menit. Lanjut lagi perjalanan ke lantai 2. Keesokan harinya juga seperti itu. Naik tangga, ya, istirahat di tengah tangga, baca kitab 5 menit. Dengan cara seperti itu para adik-adik, ya, meskipun beliau setiap hari di tengah tangga itu hanya baca kitab 5 menit, tapi karena setiap hari 5 menit, 5 menit, 5 menit, di tengah tangga itu beliau berhasil menghatamkan ribuan kitab. Ya. Karena itu, karena beliau istiqomah setiap hari membaca kitab, di tengah tangga itu beliau berhasil menghatamkan ribuan kitab. Ini sekali lagi yang paling penting untuk para adik-adik santri, ya, di pondok pesantren ini yang paling penting adalah bagaimana kalian bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Bagaimana kalian bisa memanfaatkan waktu yang kalian miliki untuk mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya, untuk mengumpulkan wawasan, mengumpulkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Nah, ini tiga, ya, poin ketiga itu bagaimana seharusnya kalian bisa memanfaatkan ilmu di pondok pesantren semaksimal mungkin. Nah, yang terakhir ini yang akan menjadi kunci kesuksesan kalian kelak, ya, yang akan menjadi kunci kebahagiaan kalian dunia akhirat, yaitu bagaimana di pondok pesantren, ya, kalian ini belajar untuk hormat dan taklim kepada para guru kalian. Bagaimana di pondok pesantren ini, meskipun sudah saya sebutkan tadi, ya, jangankan kepada sesama manusia, kepada kitab saja kita ini disuruh untuk hormat, disuruh untuk taklim, lebih-lebih kepada para guru, lebih-lebih kepada para ustaz, lebih-lebih kepada para kiai. Nah, bahkan, ya, para adik-adik
dikatakan oleh Hadratus Syekh Syekh Haji Hasyim Asy'ari dalam satu kitabnya. Nah, beliau pendiri NU, salah satu murid juga dari Syekhona Khalil Badalan. Nah, beliau mengatakan dalam salah satu kitabnya bahwa man la yaqtaqid jalalata ustadzihi la yuflih. Ya, man la yaqtaqid jalalata ustadzihi la yuflih. Bahwa seorang santri yang tidak meyakini bahwa gurunya ini adalah orang yang mulia, maka dia tidak akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Ya, bukan tidak hormat, bukan tidak takdim, bukan. Dia hanya tidak meyakini bahwa gurunya ini adalah orang yang mulia. Ya, dia punya keraguan terhadap gurunya. Dia punya rasa merendahkan kepada gurunya. Maka santri yang seperti itu tidak akan pernah menjadi santri yang bahagia dunia akhirat. Dan Hasyim Asy'ari sendiri pun ya, bisa menjadi orang mulia, bisa menjadi orang yang namanya kita kenal sampai detik ini. Ini juga karena takdirnya beliau kepada gurunya. Dia salah satu kisah ya, yang masyhur diceritakan bahwa pernah Syekhona Khalil Badalan ini suatu ketika ya duduk di rumah beliau dalam keadaan sedih. Ada sesuatu yang beliau pikirkan. Ya bahkan ya karena saking sedihnya beliau, karena satu perkara yang beliau pikirkan. Nah, beliau ini dikatakan sampai tidak mengajar para santrinya. Untuk sementara waktu tidak mengajar para santrinya. Nah, akhirnya Syekh Hasyim Asy'ari memberanikan diri untuk bertanya kepada Syekhona Khalil. Nah, wahai Kiai, apa yang kiranya membuat panjenengan ini sedih? Apa yang kiranya membuat panjenengan ini kepikiran? Nah, maka Syekhona Khalil berkata, ya, bercerita, ya saya ini Hasyim sedih kepikiran karena cincin istri saya ini jatuh di dalam WC. Karena cincin istri saya jatuh di dalam WC. Itu kata Syekhona Khalil. Ini yang membuat saya ini sedih. Ini yang membuat saya ini kepikiran. Nah, kemudian Asy'ari tanpa diberi perintah, tanpa diberi apa-apa, langsung beliau ini ya menceburkan dirinya ke dalam selokan, ya, menceburkan dirinya ini ke dalam selokan WC. Ya, nggak tahu waktu itu WC-nya seperti apa bentuknya. Ya, sehingga badan beliau ini penuh dengan kotoran. Beliau menyelam ke dalam selokan untuk mencari cincin dari gurunya yaitu Syekhona Khalil. Nah, akhirnya setelah ketemu diberikan kepada Syekhona Khalil. Syekhona Khalil gembira luar biasa. Ya, Syekhona Khalil mendoakan Kiai Hasyim Asy'ari dengan doa yang sangat banyak sekali. Didoakan menjadi orang yang beruntung, didoakan menjadi orang yang bahagia, didoakan menjadi orang yang barokah ilmunya, manfaat dunia akhirat. Nah, karena doa tulus dari seorang guru, seorang Kiai Hasyim Asy'ari bisa menjadi seorang kiai, seorang sosok panutan yang namanya bisa kita kenal sampai detik ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, dan itu pun para hadirin, para adik-adik, ya, taklim kepada para guru, taklim kepada para ustaz, ini merupakan ya, salah satu manaqib yang paling kita ketahui dari sosok Syekhona Khalil Badalan, yang mana nama pondok pesantren ini dinisbatkan kepada beliau. Ya, mungkin para adik-adik, para wali santri pernah mendengar atau cerita yang dikisahkan juga ya oleh para ulama dalam kitab-kitab yang mengisahkan tentang biografi Syekhona Khalil. Ya, bahkan Syekh Yasin Berkisah Al-Badawi ini mengatakan bahwa di dalam menghormati guru,
di dalam menghormati para habaib, para ulama di Indonesia ini tidak ada yang bisa mengalahkan Syekhona Khalil. Nah, dalam satu kisah yang sangat masyhur, ini Syekhona Khalil suatu ketika pernah naik dekat, ya. Syekhona Khalil ini pernah naik delman. Nah, ketika itu beliau berkata dan bertanya kepada sopir delmannya, kepada kusir delmannya, wahai Pak Kusir, ini kuda delman ini berasal dari mana? Maka Pak Kusirnya menjawab, kudanya ini dari daerah Bima, ya. Kuda ini dari daerah Bima, Nusa Tenggara Barat. Nah, Syekhona Khalil ketika mendengar bahwa kudanya ini berasal dari daerah Bima, beliau langsung turun dari dekarnya, beliau langsung turun dari delmannya. Akhirnya kusir delmannya ini heran dan bertanya kepada beliau, wahai Kiai, apa ada yang salah dari ucapan saya? Mengapa kapan jenengan tiba-tiba turun dari delman ini? Maka Syekhona Khalil menjawab, tidak ada yang salah dari ucapan sampean, tapi ketika sampean mengatakan bahwa kuda ini berasal dari daerah Bima, saya teringat guru saya yang berasal dari daerah Bima. Gurunya bernama Syekh Abdul Wali Al-Bimawi. Nah, guru saya ini terkenal punya banyak kuda. Guru saya ini dulu terkenal memiliki banyak kuda, memelihara banyak kuda. Nah, saya turun dari delman sampean ini karena saya takut, saya khawatir delman ini atau kuda ini ya, termasuk salah satu keturunan dari kuda guru saya. Akhirnya saya takut kurang ajar karena telah menaiki delman yang mana kudanya bisa-bisa atau mungkin saja merupakan salah satu keturunan dari kuda guru saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi mudah-mudahan terakhir mari kita sama-sama berdoa dengan barokah dan pesantren ini, barokah para ulama, para kiai yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan adik-adik santriwan yang baru masuk pada tahun ini dan juga para santriwati pondok pesantren Syekhona Khalil Balikpapan secara umumnya dijadikan sosok yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, membanggakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga menjadi sosok-sosok yang bermanfaat bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sedikit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan meskipun sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, umumnya pada para santri dan para adik-adik sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.